Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik tentang logam besi atau unsur Fe yang memiliki peran penting di berbagai aspek kehidupan manusia dan ditemukan melimpah di bumi. Dengan topik besi atau unsur Fe dalam perspektif Islam dan sains. Kali ini pembahasan difokuskan pada interaksi elektromagnetik yang merupakan salah satu fenomena fundamental fisika yang merupakan salah satu sifat unsur besi dan berpengaruh banyak pada aspek kehidupan manusia termasuk kesehatan. Perspektif Islam diberikan oleh Al-Quran yang menyebut besi dalam beberapa ayat yang bermakna spiritual yang mendalam tentang bagaimana penciptaan dan hukum alam berfungsi dalam kerangka kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara perspektif sains memberikan penjelasan mekanistik yang memungkinkan kita memanfaatkan sains atau ilmu pengetahuan untuk aplikasi praktis yang bermanfaat seperti dalam bidang teknologi medis. Penggabungan kedua perspektif Islam dan sains dapat membantu kita memahami besi, khususnya bagaimana sifat elektromagnetik yang berinteraksi terhadap kesehatan manusia, dengan harapan akan lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Sang Pencipta. Interaksi elektromagnetik yang melibatkan medan listrik dan medan magnet yang mencakup berbagai fenomena tidak hanya berpengaruh pada teknologi modern, tetapi juga pada kesehatan manusia. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada surah Al-Hadid ayat 25 sebagai berikut. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan raca atau keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Ayat ini menyebutkan besi secara khusus dan menyatakan bahwa pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan bahwa logam besi tidak terbentuk di bumi, melainkan diciptakan dan diturunkan ke bumi. Kedua, besi memiliki kekuatan dan manfaat. Hal ini terbukti dalam konteks membangun peradaban dan pada kehidupan sehari-hari. Besi memiliki berbagai manfaat, mulai dari konstruksi, medis, hingga teknologi lainnya. Ayat ini tidak hanya menunjukkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan besi, tetapi juga mengajak umat manusia untuk merenungkan dan memahami hikmah di balik penciptaan besi. Coba perhatikan sabda Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah. Allah menurunkan 4 berkat dari langit: besi, api, air, dan garam. Hadis ini menunjukkan
Besi merupakan salah satu dari 4 hal yang Allah turunkan sebagai berkat bagi manusia dan memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan peradaban. Dalam perspektif sains, asal-usul besi dikupas secara sains sehingga mengkonfirmasi sekaligus memperkaya pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran terkait besi. Astronomi modern mengungkap bahwa logam besi yang ditemukan di bumi berasal dari bintang-bintang besar melalui proses nukleosintesis karena tata surya kita tidak memiliki struktur yang cocok untuk menghasilkan besi secara mandiri. Elektron dan neutron yang ada pada struktur besi akan dapat menyatu menjadi unsur logam besi membutuhkan energi luar biasa untuk mencapai suhu beberapa ratus juta derajat dan diperkirakan besarnya energi ini 4 kali dari energi total planet tata surya kita. Setelah jumlah besi yang terbentuk di sebuah bintang raksasa melampaui batas jumlah tertentu, mengakibatkan bintang raksasa tidak mampu menanggungnya yang pada akhirnya meledak dan dikenal peristiwa nova atau supernova. Akibat ledakan nova atau supernova, maka meteor-meteor yang mengandung besi bertaburan di seluruh penjuru alam semesta dan bergerak menembus ruang hampa hingga mengalami tarikan gaya gravitasi benda angkasa, termasuk gaya gravitasi bumi. Secara sains menunjukkan bahwa besi tidak terbentuk di bumi, melainkan kiriman dari bintang-bintang yang meledak di ruang angkasa melalui meteor-meteor sampailah ke bumi, persis seperti yang dinyatakan Al-Quran dalam surat Al-Hadid ayat 25. Struktur atom besi menurut sains, unsur besi memiliki nomor atom 26, sehingga elektron besi mengisi orbital yang tersedia didasarkan pada urutan energi terendah ke tertinggi. Oleh karenanya, orbital terluar 4s diisi dahulu 2 elektron. Selanjutnya, baru 6 elektron sisanya mengisi orbital 3D. Konfigurasi 3D6 4s2 merupakan konfigurasi stabil untuk unsur besi, sehingga memungkinkan besi atau Fe memiliki sifat kimiawi yang khas seperti kemampuan membentuk ion Fe2+ atau valensi 2 atau yang dikenal dengan nama Fe dan Fe3+ atau valensi 3 atau yang dikenal juga dengan nama Feri. Pada orbital unsur besi terluar terdapat 4 elektron yang tidak memiliki pasangan. Hal ini yang menyebabkan besi memiliki sifat magnetisme yang disebabkan oleh spin elektron dan interaksi kuat antara momen magnetik dari 4 elektron yang tidak berpasangan tersebut. Magnetisme yang berasal dari elektron yang tidak berpasangan disebut feromagnetisme dan kekuatan kemagnetannya bergantung pada jumlah dan kesejajaran elektron yang tidak berpasangan. Sepotong besi seperti feromagnetik
memiliki banyak domain magnet kecil yang biasanya tersusun acak, dan ketika besi dimagnetisasi oleh medan magnet eksternal, maka domain-domain ini disejajarkan sehingga besi tersebut menjadi magnet permanen. Bahan lain seperti oksigen atau O2, aluminium atau Al, dan tembaga atau Cu juga memiliki elektron yang tidak berpasangan. Namun, bahan ini tidak bersifat magnetik karena susunan atom dan sifat elektron bahan-bahan ini tidak mendukung feromagnetisme, tidak seperti besi. Inti bumi yang sebagian besar terdiri dari besi dan nikel menghasilkan medan magnet bumi melalui proses dinamika inti yang dikenal dengan geodinamo. Medan magnet bumi berfungsi melindungi bumi dari radiasi kosmik dan angin matahari dengan membelokkan partikel bermuatan yang berbahaya bagi kehidupan manusia yang berada di bumi. Sebagai gambaran, letupan atau ledakan matahari atau solar flares yang terjadi di atmosfer matahari yang berlangsung secara tiba-tiba akan melepas radiasi elektromagnetik dalam jumlah besar. Terjadinya solar flares seiring dengan siklus matahari yang berulang setiap 11 tahun. Pancaran radiasi elektromagnetik akibat solar flare dalam jumlah relatif besar bila mana tidak ditahan oleh medan magnet bumi dan atmosfer. Radiasi solar flare dapat merusak satelit komunikasi, berikut jaringan listrik yang ada di bumi, serta menyebabkan aurora yang kuat dekat kutub bumi. Penelitian sains yang berasal dari berbagai studi medis dan biologis menunjukkan pentingnya besi dalam fungsi hemoglobin dan transportasi oksigen. Diketahui bahwa tubuh manusia dewasa mengandung 4 hingga 5 gram besi dalam hemoglobin dan mioglobin. Besi merupakan salah satu komponen hemoglobin dalam darah yang berfungsi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan membawa karbon dioksida atau CO2 kembali ke paru-paru untuk dibuang. Adanya kekurangan zat besi dalam darah dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti kelelahan, kelemahan, sesak nafas. Kondisi semacam ini dikenal sebagai anemia defisiensi besi. Dalam keseharian kita juga mengetahui adanya terapi pengobatan modern dengan menggunakan terapi elektromagnetik. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa medan elektromagnetik dapat mempengaruhi aliran darah dan mempercepat penyembuhan. Sebagai gambaran, pertama, penggunaan magnetic resonance imaging atau MRI. MRI merupakan teknik pencitraan medis yang menggunakan medan magnet kuat dan gelombang radio untuk menghasilkan gambar organ dan jaringan lunak dengan sangat detail yang dapat digunakan untuk mendiagnosis berbagai kondisi medis. Adapun cara kerja MRI secara garis besar dijelaskan sebagai berikut. Pertama, MRI digunakan untuk menghasilkan gambar organ dan jaringan. MRI menggunakan magnet superkonduktor untuk menghasilkan medan magnet yang kuat, biasanya dalam skala Tesla. Medan magnet
ini menyebabkan proton dalam tubuh, terutama proton dalam bentuk molekul air, untuk sejajar dengan arah medan magnet. Setelah proton dalam tubuh sejajar, mesin MRI mengirimkan pulsa gelombang radio tertentu ke arah tubuh yang diinginkan untuk diambil gambarnya. Selanjutnya, pulsa ini memberikan energi pada proton yang menyebabkan proton-proton dalam tubuh berputar keluar dari posisi sejajar mereka. Setelah pulsa gelombang radio berhenti, proton mulai kembali ke posisi sejajar awalnya, dan selama proses ini, proton melepaskan energi dalam bentuk sinyal resonansi magnetik. Selanjutnya, sinyal resonansi ini ditangkap oleh detektor dan dikonversi oleh komputer menjadi gambar. Gambar-gambar ini bisa dihasilkan dalam berbagai bidang, yaitu sagital, koronal, aksial. Gambar dalam berbagai bidang ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan 3 dimensi yang lebih detail terhadap organ atau jaringan yang ingin didiagnosis secara medis. Perbedaan ini menghasilkan kontras dalam gambar yang memungkinkan dokter untuk membedakan berbagai struktur dan anomali tubuh pasien. Pencitraan MRI menghasilkan T1 weighted dan T2 weighted imaging, di mana masing-masing memberikan informasi yang berbeda tentang jaringan tubuh, seperti deteksi tumor, cedera otak, atau masalah pada sumsum tulang belakang. Dalam beberapa kasus digunakan agen kontras yang mengandung gadolinium yang diberikan kepada pasien untuk meningkatkan kontras gambar sehingga membantu dalam deteksi tumor, peradangan, atau kerusakan pembuluh darah. Kedua, terapi elektromagnetik untuk mempercepat penyembuhan tulang yang patah. Terapi medan elektromagnetik atau sering disebut terapi medan elektromagnetik pulsa atau disingkat PEMF, Pulse Electromagnetic Fields, digunakan untuk mempercepat penyembuhan tulang yang patah. Adapun mekanisme kerja secara garis besar sebagai berikut. Medan elektromagnetik pulsa atau PEMF diterapkan ke area tulang yang patah. Selanjutnya, pulsa ini merangsang aktivitas sel tulang atau osteoblas dan meningkatkan produksi faktor pertumbuhan yang penting untuk penyembuhan tulang. Di samping itu, PEMF juga meningkatkan sirkulasi darah di area yang terkena PEMF, sehingga membantu dalam membawa nutrisi dan oksigen lebih efektif ke sel-sel yang memerlukan penyembuhan. Adapun kegunaan lainnya, PEMF juga dapat mengurangi peradangan di sekitar area patah tulang yang seringkali merupakan penghambat utama dalam proses penyembuhan. Ketiga, terapi medan elektromagnetik untuk merangsang regenerasi jaringan. Penggunaan PEMF atau medan elektromagnetik dalam merangsang regenerasi jaringan secara umum dijelaskan sebagai berikut. PEMF atau medan elektromagnetik dapat merangsang proliferasi sel-sel tertentu seperti fibroblas yang memainkan peran penting dalam proses penyembuhan luka dan regenerasi jaringan. Di samping itu, PEMF juga dapat
digunakan untuk merangsang sintesis kolagen, yaitu protein penting untuk kekuatan struktur dan jaringan yang berperan membantu pembentukan jaringan baru dan penyembuhan luka. PEMF atau medan elektromagnetik juga dapat membantu memperbaiki jaringan lunak dengan cara meningkatkan aliran darah dan mengurangi edema, sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Kesimpulan pertama, perspektif Islam yang disebutkan dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa besi diciptakan dan diturunkan ke bumi secara sains telah dikonfirmasi dengan fakta-fakta yang mendukung, sehingga kedua perspektif ini sejalan. Bahkan perspektif sains atau ilmu pengetahuan memperkuat apa yang disebut dalam Al-Quran. Kedua, sains modern mendukung dan memperluas pemahaman Al-Quran dengan menjelaskan manfaat dan peran esensial besi dalam kehidupan manusia yang dapat dijelaskan, mulai dari struktur atom, magnetisme, dan fungsi biologis serta kesehatan manusia. Ketiga, besi tidak hanya penting di bidang peradaban dan teknologi, ternyata secara fisik ada dalam darah manusia yang terkandung dalam hemoglobin dan mioglobin yang berfungsi sebagai transportasi oksigen dalam darah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan tujuan dan manfaat yang besar. Keempat, pengetahuan tentang sifat magnetik besi dan penggunaannya dalam bidang kesehatan seperti untuk pencitraan gambar yang detail dan terapi magnetik memperlihatkan tentang kebesaran Allah SWT dalam menciptakan alam semesta dengan hukum-hukum yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan manusia. Sekian, Subhanallah, Maha Suci Allah dengan segala kebesarannya yang telah menciptakan besi dengan segala manfaatnya bagi kehidupan manusia. Semoga dengan pengetahuan yang sedikit ini kita dapat menjadi hamba yang lebih taat, lebih bersyukur, dan senantiasa memohon petunjuk serta rahmat-Nya dalam setiap langkah kehidupan, serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk selalu belajar.